Di antara amalan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah nomor satu paling pokok Lailatul Qadar. Nah ini loh, kita ini kok di Indonesia ini, kita sebagai umat Islam ini kok belum menyuarakan Lailatul Qadar. Justru orang sekarang tambah heboh menyuarakan masalah kiamat itu. Saya ini agak bingung orang heboh tentang kiamat, 15 Ramadan kiamat. Rasul nggak pernah ngajari umatnya untuk mikir kiamat di bulan Ramadan. Yang diajarkan kamu Ramadan ibadah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, bicara bulan Ramadan ini bulan yang sangat agung, yang sangat mulia, yang Allah sendiri sudah wahyukan di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menyatakan bahwasannya bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya kita di bulan Ramadan tentunya paling banyak amalan adalah membaca Al-Quran lebih dari yang lain. Tetapi yang ingin saya jelaskan di sini, Mas Ari dan kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, sebelum masuk Ramadan, Nabi Muhammad SAW telah memberikan briefing kepada para sahabat, persiapan untuk masuk bulan Ramadan. Jadi semua kemuliaan yang ada di bulan Ramadan itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Hadisnya sangat panjang, di mana Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, "Khatabana Rasulullah SAW fi akhir yaumin min Sya'ban." Di akhir bulan Sya'ban, Rasul SAW menyampaikan ceramahnya, menyampaikan himbauannya, ya, petunjuknya ya kepada kami semua. Di situ Rasulullah bersabda dan sangat panjang yang bisa kita rangkum dalam berbagai amalan. Yang pertama yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW adalah di bulan Ramadan tersebut ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Jadi sebelum masuk Ramadan dan sebelum menjelaskan semua kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, Rasul kasih poin yang paling penting. Ya, kasih poin yang paling penting yang harus kamu cari, yang harus kamu kejar di bulan Ramadan, ini loh, Lailatul Qadar. Malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Jadi semua kegiatan kita selama bulan Ramadan, itu poin yang dikejar adalah Lailatul Qadar. Mencari malam Al-Qadar. Malam yang khairum min alfi syahr. Lebih mulia dari 1000 bulan. Kemudian, wa ja'ala siyamahu fardhah wa qiyama lailihi tatawuan. Puasa di siang harinya itu wajib, kemudian malam harinya kita ibadah, sholat itu sunnah. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fardhatan fi ma siwah. Siapa melakukan hal-hal yang sunnah yang baik di bulan Ramadan yang tidak wajib, maka dia seperti melakukan kewajiban ya di bulan yang lain pahalanya. Wa man adda fardhatan fi kaman adda sab'ina fardhatan fi ma siwah. Siapa melakukan kewajiban di bulan Ramadan, maka dapat pahala seperti melakukan sab'ina fardhah. 70 kewajiban di bulan yang lain. Sangat panjang. Yang pengen saya garis bawahi, ya sebelum kita menyampaikan semua itu, sudahkah kita menjadikan Lailatul Qadar itu poin yang kita kejar? Jadi jangan sampai masuk bulan Ramadan tuh tidak ada yang dikejar tuh. Masuk biasa-biasa saja, ya kemudian keluar ya biasa-biasa saja. Yang na'udzubillah min dzalik, nggak ada rasa senang dengan masuknya bulan suci Ramadan, dan tidak ada rasa sedih ketika berpisah dengan bulan suci Ramadan. Memang kita dengan masuknya Hari Idul Fitri senang, tapi rasa sedih berpisah dengan Ramadan itu juga harus ada. Ini dua keadaan yang memang tidak mudah ya tidak mudah. Senang dan sedih itu bercampur jadi satu di akhir Ramadan. Lailatul Qadar. Bagaimana Nabi SAW mengejar Lailatul Qadar? Kita tahu Rasulullah SAW, beliau ini adalah manusia yang sudah paling hebatnya, tidak ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling indah, yang semuanya, yang serba paling top adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau yang seperti itu masih mengejar Lailatul Qadar. Rasulullah masih mengejar Lailatul Qadar. Rasulullah masih pengen dapat Lailatul Qadar. Rasulullah SAW mendambakan dapat Lailatul Qadar. Pengen. Maka sampai dikatakan,
Nabi SAW itu kalau 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, i'tikaf di masjid. Artinya beliau tinggal di masjid, tidak meninggalkan masjid, ya, yang sholat, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Berzikir kepada Allah SWT, dan melakukan semua kegiatan amal soleh. Selama berada dalam masjid di 10 hari yang terakhir. Malamnya sholat, ya, malamnya sholatnya diperbanyak. Sholatnya diperbanyak. Sholatnya semakin lama berdirinya. Beda dengan kita ini kadang kalau sholat cari yang diskon besar-besaran. Nah, cari yang diskon besar-besaran, mungkin yang rokaatnya lebih sedikit, kemudian waktunya juga lebih pendek, salamnya lebih cepat. Nah, mungkin sebagian kalau imamnya agak panjang diprotes makmum ini imamnya kepanjangan. Ini kita, ya sah-sah saja orang pengen sholat cepat, pengen sholat waktunya pendek, ya sah-sah saja. Tapi kalau mau mengejar Lailatul Qadar, ya berdirinya lama. Karena itu kalau kita lihat para ulama mencontoh, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau itu setiap malam khatam Al-Quran di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan dalam satu riwayat fi raq'ah witir. Dalam satu witirnya, witir penutupnya itu satu rakaatnya khatam Al-Quran. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian kalau kita lihat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau itu siang hari dan malam hari bulan Ramadan, beliau khatam Al-Quran 2 kali dan semuanya dalam sholat. Yang siang dalam sholat, yang malam dalam sholat. Tidak membedakan siang dan malam, semuanya digunakan untuk mengejar Lailatul Qadar. Sehingga khatam Al-Quran di dalam sholat, baik di siang hari maupun di malam hari. Kemudian kalau kita lihat para ulama, ya mencontoh sampai hari ini. 100 tahun yang lalu, di Yaman, di Hadramut, di kota Sewun, ada seorang ulama besar yang muridnya tersebar ke seluruh penjuru dunia, di antaranya di Indonesia. Kalau kita pernah mendengar Maulid Simtud Durar, karya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah, ini Habib Ali ini di kotanya Sewun, beliau itu dekat dengan masyarakat. Kita nggak bicara pesantren. Kalau pesantren biasa, santri dengan kiainya, santri dengan habibnya biasa. Tapi masyarakat satu kota itu diajak sholat tarawih, ya 20 rakaat setiap 3 hari sekali khatam Al-Quran. Jadi satu tarawih itu 20 rakaat 10 juz, ya 10 juz 3 hari sekali khatam Al-Quran, dan makmumnya pada nangis. Sholatnya sampai agak maju sedikit kepalanya karena tiap sholat air matanya menetes membasahi dada. Kalau itu terjadi 1 bulan, dikhawatirkan nanti kena angin sehingga mengkhawatirkan paru-parunya sampai maju sedikit. Sehingga air mata netes jatuhnya ke bumi langsung. 3 hari sekali khatam Al-Quran di dalam sholat bersama masyarakat umum. Ini amalan bersama masyarakat. Belum lagi amalan dengan sendiri yang tidak diketahui oleh masyarakat. Begitulah para ulama berupaya untuk banyak membaca Al-Quran dan sholat di malam hari Ramadan. Mengejar Lailatul Qadar. Ikhwani rahimakumullah. Di awal Ramadan, Nabi SAW telah menyatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW telah menyebutkan barang siapa yang tidak dapat Lailatul Qadar, maka dia telah kehilangan kebaikan. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala dakhala Ramadan faqala Rasulullah SAW, inna hadha syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah wa la yuhramu khairaha illa mahrumun. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika bulan Ramadan datang, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan, ya, yang di dalamnya ada malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Barang siapa diharamkan tidak mendapatkan kebaikan dari Lailatul Qadar tersebut, maka dia telah diharamkan dari semua kebaikan. Dan tidaklah diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang yang diharamkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, kalau kita perhatikan hadis ini yang teksnya ada di layar monitor Anda masing-masing, kalau kita perhatikan ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di awal Ramadan. Ya, di awal Ramadan Rasul selalu memberikan briefing pentingnya kita menanamkan dalam diri kita Lailatul Qadar, cari Lailatul Qadar, cari Lailatul Qadar. Nah, ini yang repot nih kalau sampai yang dicari bukan Lailatul Qadar, Lailah bersama drama-drama yang enggak jelas. Ya, Lailah bersama drama-drama yang enggak jelas. Kita harus mengejar Lailatul Qadar. Nah, gimana caranya mengejar Lailatul Qadar? Amalan Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan imam-imam yang lain, bahwasanya Nabi Muhammad SAW kana Rasulullah SAW ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril
wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dikatakan di hadis yang pertama di atas itu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling dermawan. Rasulullah adalah manusia yang paling berdermawan. Dan ajwada ma yakun, dan Rasulullah itu paling dermawan itu kalau beliau berada di bulan suci Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad SAW paling dermawan. Ikhwani rahimakumullah. Saya akan munculkan hadisnya. Ini dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dahulu Rasulullah SAW, kalau bulan suci Ramadan, ajwada ma yakun fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Saat bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailah. Di bulan Ramadan, Nabi SAW bertemu malaikat Jibril setiap malam. Fayudari suhul Quran, kemudian Rasulullah SAW dan malaikat Jibril tadarus, ya, bukan sekedar membaca, satu menyimak dan membahas isinya. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Nabi SAW lebih dermawan daripada angin, ya, yang bertiup, ya, daripada angin yang bertiup. Insyaallah akan saya bahas hadis ini karena hadis ini adalah hadis yang sudah mencakup semua, ya, sudah mencakup semua tentang apa yang harus kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Yang pertama, di bulan suci Ramadan kita hendaknya, ya, menjadi manusia yang lebih amalnya. Jadi kalau ada orang nanya amalan Nabi SAW selama bulan suci Ramadan apa? Saya minta maaf kalau saya ngomongnya agak cepat, Mas Ari, karena waktunya juga terbatas, ya, dan saya pengen apa yang saya sampaikan ini lengkap gitu ya, yang disampaikan lengkap. Nah, jadi yang pertama, sebelum bulan suci Ramadan, Nabi SAW ngasih briefing semua amalan. Itu nanti bisa dicari kalau ada yang pengen referensi lebih, hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Di antara amalan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah nomor 1 paling pokok Lailatul Qadar. Nah ini loh, kita nih kok di Indonesia ini, kita sebagai umat Islam ini kok belum menyuarakan Lailatul Qadar. Justru orang sekarang tambah heboh menyuarakan masalah kiamat itu. Saya ini agak bingung orang heboh tentang kiamat, 15 Ramadan kiamat. Rasul nggak pernah ngajari umatnya untuk mikir kiamat di bulan Ramadan. Yang diajarkan kamu Ramadan ibadah gitu. Karena itu kalau ada orang awam nanya kepada Nabi Muhammad SAW, orang awam nanya, maka Rasul SAW bersabda kepada sahabat tersebut ketika ditanya mata sa'ah kapan kiamat, Rasul bertanya madat salah, apa yang kamu siapkan ya untuk menghadapi bulan suci Ramadan? Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Ternyata Rasul nanya, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Tentunya cinta Allah dan Rasulnya, kata sahabat. Dan cinta Allah dan Rasulnya di bulan Ramadan kita buktikan, kita banyak ibadah. Makanya saya himbau umat Islam dimanapun ada berada, nggak usah mikir kiamat. Insya Allah kiamat sudah dekat tapi masih jauh. Ya, 2 gerhana belum muncul ya, matahari juga belum terbit dari arah yang sebaliknya, nggak usah bingung. Insya Allah tanda-tanda kiamat itu masih jauh yang besar-besar. Saat ini jangan kaitkan corona dan peristiwa apapun ya dengan tanda-tanda kiamat. Ini Ramadan, nikmati, 1, perbanyak ya namanya qiraatul Quran, kejarlah Lailatul Qadar. Kemudian ikhwani rahimakumullah, yang menarik Nabi SAW itu setelah menjelaskan Lailatul Qadar, maka Rasul mengutamakan ibadah fardhah. Ibadah yang wajib dulu. Yang dijelaskan itu yang wajib. Dan sekarang banyak orang mengejar sholat tarawih, meninggalkan sholat isya berjamaah. Mengejar sholat malam, meninggalkan sholat subuh, bahkan subuhnya hilang. Subuhnya enggak dalam jamaah. Maka amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan adalah nomor 1 menjaga fardhah. Menjaga yang wajib. Sholatnya yang wajib dijaga. Ya. Kemudian segala hal yang bisa membatalkan puasa itu wajib untuk dijaga. Jangan sampai puasanya batal. An-nadhar, ya, melihat yang haram dijauhi. Mendengar yang haram, itu harus ditinggalkan. Tidak ada toleransi. Nah sayang ini sekarang justru di rumah saja bulan suci Ramadan yang dilihat tayangan-tayangan haram. Aurat-aurat yang terbuka. Ya, aurat-aurat yang terbuka. Setelah itu sholat malam 200 rakaat, 300 rakaat. Pahalanya habis dengan melihat yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Maka lebih penting manusia menjaga matanya, menjaga pendengarannya, menjaga mulutnya, menjaga hatinya, tidak melakukan yang haram. Itu amalan paling penting di bulan suci Ramadan. Dan melakukan semua yang wajib. Di antaranya birrul walidain. Berapa banyak anak yang di bulan Ramadan berkata kasar pada orang tuanya. Berapa banyak anak yang di bulan Ramadan belum menyambung hubungan dengan orang tuanya.
Berapa banyak anak di bulan Ramadan bertikai dengan mertuanya. Mertua sama dengan orang tua, sama persis, nggak ada bedanya. Ini semua hal-hal yang wajib, ya, yang wajib dilakukan. Maka fardhah itu nomor satu. Tatawwu sunnah berikutnya. Kemudian amalan sunnah apa? Nabi menganjurkan nomor satu adalah sholat di malam-malam Ramadan. Ya, sholat di malam-malam Ramadan. Setelah itu Rasul menganjurkan untuk memberi makan. Memberi makan kepada orang yang berbuka. Maksudnya ketika dia berbuka, yang digunakan untuk berbuka adalah makanan kita. Ini kalau sampai apa yang kita berikan menjadi pembatal puasa seorang di saat berbuka, maka saat itulah kita mendapatkan pahala puasanya. Nah, kalau sekarang orang pada sibuk ya bagi-bagi sembako dan lain sebagainya, sangat miris kalau sampai tetangga kita ada yang mau berbuka saja mikir beli berasnya di mana, ya punya uang nggak buat beli beras, miris. Maka kita jangan lihat yang jauh-jauh dulu, lihat keluarga kita, lihat tetangga kita, lihat sekitar kita. Kadang kita sedekah pada yang jauh-jauh, padahal sekitar kita sangat membutuhkan.